Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Perkenalkan, nama saya Dimas dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil. Di sini saya sudah bersama Pak Mariono yang bekerja di bidang developer property sebagai site manager building dengan pengalaman 20 tahun. Oke, kita langsung aja ya Pak, pertanyaan pertama. Silakan. Beberapa pertanyaan yang ingin dibahas seputar properti. Developer property. Developer property, apa saja tahap yang dilakukan developer dalam melalui proyek properti dari perancangan hingga penjualan, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk diwawancara pada malam hari ini. Terkait dengan developer itu sebetulnya sebuah perusahaan yang menangani perumahan. Artinya dari pengadaan lempeng, pengadaan tanah sampai pembangunan rumah atau ruko, penjualan, sampai maintenance atau perawatan. Jadi lingkup developer properti itu. Jadi pengadaan lahan atau lempengnya, terus konsep kotanya atau desainnya, pembangunan, penjualan, dan terakhir maintenance. Itu scope dari properti developer. Ya. Baik. Bagaimana sih Pak cara developer melakukan analisis pasar sebelum memutuskan pembangunan properti di suatu lokasi? Biasanya kalau developer yang sudah maju atau mapan itu ada divisi tersendiri, yaitu biasanya business development. Business development itu biasanya bekerja menganalisa pasar, apa trennya seperti apa, terus pangsa pasarnya itu ya segmen pasar yang mana, atau menengah ke bawah, menengah ke atas, itu jadi ada semacam eh, risetnya gitu kan. Nah, setelah di riset nanti barulah muncul konsep eh, bangunan yang akan dibuat maupun harga yang akan dibuat. Jadi ada risetnya. Jadi, dan itu biasanya dilakukan oleh, kalau bahasa mungkin R&D, ya, research and development gitu. Kalau di kita biasanya business development. Resiko apa saja yang biasa dihadapi oleh developer dalam proyek properti dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kalau risiko banyak ya. Pertama dari penentuan lempeng atau lokasi. Lokasi itu juga terlalu banyak masalah. Misal kita harus tahu daerah yang dibangun itu rawan banjir atau tidak. Terus dari sisi legalitas, apakah itu betul-betul legal? Artinya dari sisi kepemilikannya itu kan biasanya kan banyak problem untuk pemilikan tanah, ada sertifikat segala macam. Terus ketiga dari proses penjualan, artinya untuk menentukan laku atau tidaknya itu juga harus benar-benar perhitungan matang, karena kalau kita salah menentukan konsep atau menentukan harga itu juga resikonya rumah itu tidak laku gitu kan. Itu salah satu resiko yang dihadapi oleh developer. Berikutnya, bagaimana cara developer mengelola perdanaan proyek, termasuk peran investor dan lembaga keuangan? Kalau terkait dengan investor itu masing-masing developer beda ya, tergantung developernya. Kalau yang developer mandiri itu mungkin tidak tergantung investor, tapi ada juga yang developer sangat mengandalkan investor, artinya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembiayaannya gitu kan. Yang melibatkan bank gitu kan. Ada juga yang hanya melibatkan calon pembeli, yaitu dengan DP. Biasanya yang developer kayak gitu mungkin skupnya masih kecil gitu, tapi kalau udah cukup banyak biasanya melibatkan investor. Apa saja sih Pak kriteria yang harus dipenuhi oleh developer untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan? Kalau IMB atau izin mendirikan bangunan itu masing-masing daerah beda-beda ya. Misal Jakarta sama Bekasi itu mungkin syaratnya beda gitu. Yang jelas kita mengacu pada peraturan daerah setempat sudah dibangun. Misal kita di Bekasi yang mengacu pada Perda Bekasi. Kalau di kota Jakarta mungkin kita mengacu Perda Jakarta gitu. Kita ikutin aja. Intinya biasanya kalau di IMB kan terkait dengan RTH-nya dalam satu wilayah itu ruang terbuka hijaunya berapa persen,
terus bagaimana penerangan dalam umumnya, bagaimana utilitasnya itu kita di PLT itu biasanya muncul, kita ngikutin aja sih. Berikutnya ada site manager. Apa sih Pak site manager? Ya, site manager itu salah satu jabatan untuk di divisi project. Biasanya itu akan ditempatkan di lapangan atau di project, di mana tugasnya mengelola, memanage project dari pembuatan unit bangunan atau gedung dari awal sampai serah terima ke konsumen. Dan mengelola terkait dengan bagaimana mutunya, bagaimana progresnya, termasuk mungkin di dalamnya keselamatan kerja di lapangan selama proyek berlangsung. Apa tantangan terbesar yang dihadapi site manager di lapangan, terutama terkait dengan anggaran dan jadwal proyek? Nah, kalau anggaran itu, kalau di developer biasanya kalau seorang site manager itu hanya mengikuti yang sudah di-up sama pimpinan ya, karena anggaran itu sudah baku. Jadi kita site manager hanya mengelola anggaran yang sudah paten ya. Jadi kita hanya mengelola aja. Nah, biasanya yang kendalanya itu dari sisi kemajuan proyek atau progres. Di situ memang sangat tergantung banyak faktor. Pertama, kinerja kontraktor yang kita awasi itu sedikit banyak mempengaruhi progres. Kedua, dari sisi tingkat kesulitan bangunan. Semakin sulit bangunan yang dibuat, itu progresnya juga akan tambah lama. Ditambah dengan faktor cuaca. Cuaca juga berpengaruh. Proyek pembangunan kalau dikerjakan pada musim hujan itu memerlukan waktu yang lebih panjang, karena kita kendala dengan hujan segala macam, atau apalagi kalau di daerah proyek tersebut sekitarnya banjir, itu berarti kan suplai material terganggu, manpower atau tenaga kerja juga terganggu. Jadi itu biasanya kendala-kendala untuk kemajuan progres lapangan. Berikutnya, bagaimana site manager mengelola tim pekerja dan mengkoordinasikan pekerjaan di lapangan? Ya, itu salah satu tugas utama site manager ya, bagaimana mengelola manpower atau kontraktor supaya kalau di lapangan proyek kan tujuannya tiga. Pertama, bagaimana biayanya biar nggak bengkak. Kedua, bagaimana mutunya supaya kualitasnya bagus. Dan ketiga adalah bagaimana waktunya, artinya progres tercapai sesuai dengan schedule yang ada. Nah, biasanya untuk mencapai BMW, mungkin teman-teman kalau di mahasiswa itu BMW itu udah familiar lah kata-kata BMW ya, biaya mutu waktu ya. Nah, itu biasanya kita ada semacam UPS atau time schedule, itu bertujuan untuk monitoring kemajuan progres. Dari situ kita lihat minggu per minggunya, dan itu biasanya kita ada rapat mingguan dengan para kontraktor atau vendor gitu. Tujuannya untuk supaya apabila ada keterlambatan bisa diantisipasi sedini mungkin. Bagaimana cara site manager memastikan standar keselamatan kerja di proyek konstruksi? Nah, terkait dengan K3 atau keselamatan kerja, itu memang seharusnya idealnya memang diterapkan di semua proyek atau semua konstruksi. Cuma memang tidak semua taat gitu ya. Jadi memang itu kendala atau problem di konstruksi kita, bahwa K3 itu belum sepenuhnya diterapkan, tapi idealnya memang harus diterapkan. Nah, untuk menerapkan K3 itu sebenarnya butuh semangat atau butuh kesadaran bersama antara developer, antara pihak kontraktor, dan antara pihak para pekerja sendiri. Jadi harus ada kesadaran bersama supaya K3 atau keselamatan kerja itu benar-benar diterapkan di lapangan. Karena bagaimanapun K3 itu penting. Kalau sampai terjadi kecelakaan kerja itu efeknya kemana-mana. Artinya di manpowernya atau tenaga kerjanya juga rugi, di pekerjaan juga rugi, akhirnya efeknya terlalu banyak kalau ada kecelakaan kerja. Jadi memang harus butuh kesadaran dan harus ada semacam training terhadap semua pihak yang terkait. Apa peran site manager dalam menjaga kualitas material dan teknik yang digunakan dalam konstruksi?
untuk menjaga kualitas material itu dalam dunia properti itu biasanya ada BQ atau spesifikasi material. Site manager itu harus mengetahui spesifikasi material yang digunakan dalam proyek pembangunan misal rumah atau ruko ya atau bangunan apapun gitu kan. Site manager harus tahu material yang digunakan itu apa aja, dari tipenya, dari mereknya itu harus paham. Nah, biasanya site manager akan dibantu oleh para supervisor. Nah, nanti biasanya tim itu akan mengecek material yang akan datang untuk yang disuplai oleh kontraktor yang akan dipakai. Di situ tugas supervisor untuk memastikan bahwa material yang digunakan sudah sesuai dengan BQ atau sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam BQ itu. Ya, kita bicara tentang building manager. Apa sih Pak building manager itu? Ya, tadi saya sampaikan di depan bahwa building manager itu seorang yang mengelola, memanage pembangunan proyek dari awal sampai akhir, baik itu bicara metode kerjanya, bagaimana mutunya, bagaimana biayanya, dan bagaimana proses lapangan supaya sesuai dengan target. Jadi tugas utamanya seperti itu. Bagaimana building manager memastikan bahwa fasilitas bangunan berjalan dengan efisien dan sesuai standar? Kalau fasilitas, yang dimaksud fasilitas di sini apa? Apakah fasilitas dalam unit bangunan atau fasilitas di luar bangunan? Dalam unit bangunan. Dalam unit bangunan. Kalau dalam unit bangunan itu lagi-lagi kita mengacu pada BQ yang ada atau spesifikasi yang dikasih ke kita, pastikan bahwa itu sesuai dengan yang ada. Jadi kita nggak bisa menambah, karena kalau menambah fasilitas itu sedikit banyak akan menambah budget cost. Jadi kalau jalan fasilitas yang di dalam itu udah biasanya mengacu pada BQ atau gambar kerja atau gambar forpon atau konstruksi ya. Jadi kita nggak bisa menambah atau mengurangi. Jadi menyesuaikan gambar forpon. Bagaimana building manager menangani keluhan dari penghuni atau pengguna bangunan? Oh, berarti ini udah tahap maintenance ya. Ya. Tadi proses pembangunan, sekarang keluhan dari konsumen atau penghuni. Biasanya itu memang kita setelah menyelesaikan pembangunan selesai, proses selanjutnya adalah menyerahkan ke konsumen atau penghuni. Di situ itu biasanya masing-masing developer itu punya aturan masing-masing. Penghuni itu memang punya hak untuk komplain, tapi tetap dibatasi waktu. Kalau di kita itu maksimal 90 hari dari proses serah terima unit. Artinya kalau unitnya diserahkan tanggal 1 Januari misalnya, nanti si konsumen atau penghuni punya hak untuk komplain sampai 30 Maret. Jadi masa atau rentang waktu 3 bulan itu konsumen punya hak untuk komplain atau mengajukan keluhan-keluhan yang terjadi di bangunan itu. Nah, biasanya di situ akan dimanfaatkan oleh para penghuni atau konsumen untuk mengajukan komplain. Dan developer wajib menindaklanjuti selagi komplain itu dalam kategori masuk kriteria kita ya. Gitu. Apa teknologi atau sistem yang biasa digunakan building manager untuk mengelola pemeliharaan bangunan secara efektif? Kalau untuk bangunan itu kita pakai sistem yaitu kita memberikan kesempatan ke konsumen untuk mengajukan keluhan selama masa garansi 3 bulan tadi. Terus kedua, kita untuk meminimalisir komplain, kita kan berharap konsumen atau penghuni puas dengan unit bangunan yang ada ya. Biasanya saat kontraktor menyelesaikan bangunan, sebelum diserahkan ke konsumen itu kita mengadakan checklist bangunan. Jadi semua bangunan dari depan sampai belakang, dari bawah sampai atas kita cek betul, semua item kita cek. Itu biasanya checklist itu biasanya 2 tahap. Pertama open checklist, kedua setelah open checklist, setelah itu baru checklist. Kalau checklist 1 masih dianggap belum memuaskan, kita ada checklist 2. Nah setelah itu istilahnya udah pas QC pas, itu udah lolos, baru diserahkan ke konsumen. Nah itu metode kita bagaimana supaya konsumen atau penghuni itu tidak melakukan komplain yang berlebihan.
Kalau boleh tahu gaji kerjaan Wow. di bagian itu berapa sih Pak? Kan kalau bagian dari teknik sipil itu banyak bagian pekerjaannya. Nah, itu gajinya disamaratakan atau berbeda? Ini pertanyaan sensitif sebenarnya ini private lah. Tapi saya nggak akan menyebutkan nominal, tapi jelas begini. Setiap jenjang itu salary-nya beda-beda, gajinya beda-beda. Dan pasti developer atau perusahaan manapun mempunyai range atau standar gaji. Dan itu salah satunya ditentukan pertama mungkin dari sisi pendidikan, kedua dari pengalaman, ketiga dari jabatan. Seorang site manager sama supervisor beda lah, atau seorang site manager dan project manager pasti beda, gitu kan. Nah, biasanya kategorinya itu, tapi kadang-kadang ada kategorikan lagi. Orang yang di lapangan sama orang di kantor mungkin beda juga, gitu kan. Kita kan sebetulnya di lapangan. Memang di lapangan ada sedikit tambahan dalam arti ada insentif barangkali, ada motor inventaris atau mobil inventaris, mungkin ditambah dengan BBM nya segala macam itu aja sih. Pertanggungjawabannya besar atau tidak di bagian developer properti, site manager building? Pertanggungjawaban secara jabatan pasti ke atasannya, dalam hal ini project manager ya. Kalau secara keseluruhan ya tadi, bagaimana seorang sales manager memberikan produk yang terbaik dari sisi kualitas maupun dari sisi progres atau kemajuan. Ya, artinya progres itu harus bisa diserahkan ke konsumen tepat waktu. Itu tanggung jawabnya. Terus kedua dari sisi kualitas, bagaimana unit yang diserahkan ke konsumen itu selain tepat waktu juga dalam kondisi bagus. Itu tanggung jawab yang utama di situ. Kalau biaya memang nggak terlalu, kalau seorang sales manager mungkin nggak terlalu masuk ke dalam ya kalau biaya, karena biaya udah ditentukan oleh project manager atau saat pada tender atau lelang. Gitu. Kita nggak terlalu mengelola budget kalau di sales manager. Tantangan pekerjaan di bidang tersebut. Kalau tantangan orang proyek itu ya cukup banyak ya, artinya dari teknis maupun non teknis gitu ya. Kalau teknis saya kira setiap bangunan itu punya tantangan tersendiri. Artinya gini, konsep A atau konsep B itu pasti tantangannya beda-beda, gitu kan. Apalagi konsep A ternyata kontraktornya kurang bagus, itu juga tantangan, gitu kan. Jadi terlalu banyak kalau bicara tantangan di lapangan. Nah, kalau tantangan non teknisnya itu kan kadang-kadang tidak semua daerah itu mensupport terhadap proyek. Contoh, daerah A mau diadakan pembangunan klaster atau proyek ini, belum tentu ketua lingkungan atau masyarakat sekitar itu mendukung dengan cara memblokir jalan, dengan cara mengganggu proyek, dengan cara mengambil atau mencuri material-material proyek. Itu kan tantangan. Dan itu memang harus kita hadapi. Nah, orang lapangan ya itu tantangannya cukup banyak, kita belum ada premanisme segala macam, itu tantangan orang lapangan. Ditambah dengan tadi cuaca, itu juga tantangan juga ya. Kalau cuaca kita nggak bisa mikirin lah, ada yang karena nggak bisa dibuat gitu. Kalau cuaca kan dari yang luasa gitu, paling kita hanya mendata tanggal sekian hujan, tanggal sekian gerimis, tanggal ini cerah gitu, gitu aja. Pengalaman Bapak selama bekerja di bagian tersebut, keluh kesahnya apa saja sih Pak? Keluh kesahnya ya cukup banyak lah, tapi yang jelas kita mencoba menikmati karena memang udah jadi habitnya kita kan biasanya di situ di project gitu ya. Ya cukup banyak lah, tapi kita coba menikmati aja gitu, karena kita keluar dari bidang kita juga mungkin tantangannya lebih banyak, tapi karena ini udah bidang kita ya kita hadapin aja semua tantangan dan rintangan. Di dunia konstruksi itu kan ada yang namanya K3 ya Pak. Nah, kira-kira apa tujuan utama dari K3? Ya, K3 memang salah satu elemen yang ada dalam dunia konstruksi ya, khususnya konstruksi tingkat tinggi ya. Artinya K3 itu memang sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia konstruksi, karena itu menyangkut keselamatan dan keselamatan kerja ya.
yang baik. Keselamatan kerja itu keselamatan kerja lingkungan, ada keselamatan kerja pekerjaan sendiri gitu. Jadi itu betul-betul kalau bicara pengujian itu harus diterapkan karena itu sangat penting untuk keselangsungan proyek itu sendiri. Kira itu. Mengapa cerita-cerita tentang keselamatan kerja di dunia konstruksi begitu penting untuk dibagikan? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa keselamatan kerja atau K3 itu kalau tidak diterapkan itu efeknya cukup besar terhadap kelangsungan proyek itu. Sebagai contoh, kalau APD atau alat pelindung diri si pekerja tidak diterapkan, kalau saya jadi kecelakaan itu bisa fatal bagi pekerja itu sendiri, bisa kematian lah yang akan terjadi kalau tidak diterapkan. Tapi dari sisi pekerjaan yang dia bicara dari sisi kalau kita keselamatan kerja tidak diterapkan bisa saja merusak produksi itu sendiri. Misal seharusnya progresnya sudah maju gara-gara kelalaian dan keselamatan kerja tidak diterapkan, akhirnya terjadi ambruk lah, roboh lah, itu kan mengganggu progres, mengganggu jadwal, dan bisa-bisa malah timbul kematian bagi pekerja itu sendiri. Kira-kira pengalaman apa sih Pak yang paling menakutkan yang pernah Bapak alami selama di lokasi proyek? Ya, kalau di tempat saya memang nggak terlalu banyak yang kejadian ya, kalau kebetulan kita menengah ke bawah artinya landed, tapi tetap aja kecelakaan kerja ada, apakah itu orang jatuh dari lantai 2, apakah orang mungkin berjalan tidak pakai helm, kepalanya kena paku bocor, itu yang seperti itu sering terjadi di dunia seperti itu. Makanya APD itu penting, artinya alat pelindung diri gitu, apakah itu pakai helm, pakai sepatu safety, atau pakai bulu tangkis, gitu kan, itu penting untuk keselamatan diri sendiri. Gimana caranya Bapak mengatasi tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa mengorbankan keselamatan? Ya, ini memang sesuatu yang butuh kemauan atau effort yang tinggi ya, bagaimana supaya itu terjadi progres cepat, selamat, bagus, itu kepengen kayak gitu ya. Artinya kalau kayak gitu memang kita ya satu-satunya jalan bagaimana mendisiplinkan pekerja supaya bagaimana K3 dalam hal ini khususnya itu benar-benar diterapkan di lapangan. Ya, biasanya untuk penerapan K3 itu harus ada kesepakatan bersama dulu antara pekerja, antara kontraktor, antara developer, jadi semua pihak atau stakeholder yang berkepentingan di dunia proyek harus sepakat juga, artinya K3 itu harus diterapkan. Dan dalam penerapan itu biasanya sebagai orang yang di lapangan harus tidak boleh berhenti untuk saling mengingatkan. Nah, biasanya setiap pagi itu ada safety briefing ya, artinya briefing keselamatan di setiap pekerja, ada briefing setiap pagi, di briefing apa yang harus dipakai, apa yang harus digunakan. Nah, setiap pagi itu dilakukan safety briefing supaya keselamatan itu betul-betul dijalankan dari pagi sampai sore atau tidak sampai sore, dan dilakukan secara rutin gitu. Tiap pagi ada semacam safety briefing gitu. Apa pesan untuk para pekerja konstruksi muda yang baru memulai karir? Nah, ini kalau bicara pemula atau pemuda kan biasanya idealisnya tinggi ya. Kita mungkin secara umur masih muda gitu kan, masih merasa kuat segala macam gitu kan. Nah, itu memang dari sisi itu memang harus diyakinkan bahwa untuk dunia konstruksi itu ya nggak ada cirinya, yang muda itu hebat atau kuat juga orang safety kasus itu tetap berlaku semua umur, baik yang udah profesional, yang pemula itu harus, jadi bagi yang pemula maupun yang muda itu, apa yang tua atau yang senior harus tetap.
nggak boleh menganggap bahwa sebagai pemula masih muda, masih enerjik, ya soal nggak perlu pakai helm lah barangkali gitu kan, yang enggak juga, tetap harus diterapkan di semua kalangan. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung keselamatan kerja di industri konstruksi? Ya, kalau keselamatan kerja ini kan sebetulnya kalau nggak salah sudah masuk dalam peraturan undang-undang tenaga kerja ini masalah. Secara regulasi atau undang-undang dari sisi pemerintah sudah ada. Nah, tinggal bagaimana ketaatan para developer atau para kontraktor supaya menerapkan itu. Dan mungkin kalau menurut saya sih untuk level kebijakan ya bagi yang tidak menerapkan harus ada punishment atau ada sanksi satu itu. Kedua, kalau seandainya sudah ada sanksi ya tinggal dimonitoringnya. Nanti dari sisi pengawasan ada kayak semacam review bagaimana kontraktor yang tidak menerapkan K3 dikasih sanksi atau diturunkan grade-nya gitu kan. Itu untuk kalau menurut saya seperti itu supaya K3 ini benar-benar diterapkan dalam dunia produksi. Kalau selama ini kan mungkin lemah dalam sisi monitoring atau pengawasan. Jadi ada yang menerapkan, ada yang enggak. Gitu. Karena penerapan K3 itu sedikit banyak juga merubah habit atau kebiasaan bekerja. Kedua juga kaitan dengan cost, biaya gitu kan. Nah, kalau bicara habit itu kadang-kadang si tukang atau manpower itu kalau pakai helm merasa risih, kalau pernah berbiasa, padahal itu penting gitu buat keselamatan dia. Nah, yang susah di situ merubah kebiasaan yang tadinya cukup kadang-kadang pakai topi biasa sudah pakai helm, alasan berat lah, panas lah, keringetan lah macam-macam. Nah itu mungkin perlu ada semacam training atau seminar-seminar yang rutin. Ya, apa harapan Bapak setelah nanti mendengarkan podcast ini? Harapan buat saya atau buat harapan umum nih? Kalau harapan saya mudah-mudahan suaranya bagus. Nggak tahu. Nah ini kalau masing lagi. Harapan pribadi saya, tapi ya mohon maaf ya secara pribadi sama maaf karena pimpinan sudah mendukung untuk acara ini harus di studio nih. Tapi kalau harapan secara umum mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, rekan-rekan mahasiswa gitu kan. Kedua juga mudah-mudahan kalau memang ini benar dan baik dan dibaca oleh para kontraktor barangkali oleh para developer atau mungkin para pengawas barangkali bermanfaat. Itu harapan. Oke, terima kasih banyak Bapak Mariono atas informasinya hari ini. Saya harap teman-teman yang menonton ini nantinya bisa belajar banyak ya dari Bapak Mariono. Terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.